warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi analisis inovasi dan pengembangan produk. Saya Muhammad Farhan Hafiz, selalu ada rekan saya Faras Aisy Irfani Malu, ada Muhammad Rizky Ardiansyah, Muhammad Syafiq Al-Jifari, dan Salsakinah. Saya akan menjelaskan pengertian apa itu inovasi, tujuan dari inovasi, dan jenis-jenis inovasi. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata inovasi kan? Jadi apa itu inovasi? Nah, jadi inovasi adalah proses menciptakan dan menerapkan ide, metode, produk, atau layanan baru yang memberikan nilai tambah atau solusi yang lebih baik dari yang ada sebelumnya. Baik, selanjutnya ada tujuan inovasi. Tujuan inovasi yang pertama itu memecahkan masalah sosial. Inovasi bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, organisasi, atau individu. Contohnya itu ada Gojek dan Grab yang mengatasi kesulitan transportasi umum di Indonesia dengan menyediakan layanan ojek online yang mudah diakses. Kedua itu contohnya ada Zoom yang memecahkan masalah komunikasi jarak jauh, terutama saat pandemi COVID-19. Tujuan inovasi yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi dirancang untuk membuat proses lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Contohnya itu ada mesin ATM yang mengurangi antrian di bank dan memungkinkan transaksi selama 24/7. Yang kedua itu contohnya ada robot dalam pabrik otomotif yang mempercepat produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Tujuan inovasi yang ketiga itu adalah meningkatkan daya saing bagi perusahaan dan organisasi. Inovasi adalah kunci untuk unggul dalam persaingan dan mempertahankan posisi di pasar. Contohnya itu yang pertama itu ada Samsung Galaxy Fold, smartphone lipat yang membedakan dari kompetitor lainnya. Yang kedua itu Indomie varian baru yang terus berinovasi dengan rasa lokal untuk tetap menjadi market leader. Tujuan inovasi yang keempat yaitu mendorong perkembangan ekonomi. Inovasi menciptakan industri baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong kemajuan teknologi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu ada e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak yang membuka jutaan lapangan kerja baru. Selanjutnya itu ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama itu ada inovasi produk atau product innovation, yaitu penciptaan atau pengembangan produk baru atau perbaikan signifikan pada produk yang sudah ada. Contohnya itu ada mobil listrik Tesla, sedotan menggunakan kertas, dan smartwatch dengan monitor kesehatan. Jenis inovasi yang kedua itu ada inovasi radikal atau revolutionary innovation, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Contohnya itu ada yang pertama itu ada Tesla yang bisa self-driving, Gojek yang menciptakan konsep ojek online yang sebelumnya tidak ada. Jenis inovasi yang ketiga yaitu inovasi incremental atau incremental innovation. Jadi itu inovasi memperbaiki atau menambah fitur pada produk yang sudah ada. Contohnya itu ada iPhone 11 ke iPhone 12 ke iPhone 13 yang kameranya lebih baik, baterai lebih tahan lama. Yang kedua itu ada Indomie terus mengeluarkan varian baru. Shopee menambah fitur live, streaming, game, dan lain-lain. Jenis inovasi yang keempat yaitu inovasi disruptif, yaitu jenis inovasi yang menciptakan pasar baru atau mengubah pasar yang sudah ada dengan cara yang mengganggu atau menggantikan produk, layanan, atau model bisnis yang sudah mapan sebelumnya. Contohnya itu ada Spotify mengubah cara orang mendengarkan musik dari beli CD atau download ke streaming. Yang kedua itu ada Grab atau Gojek yang menggantikan taksi konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Faras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faras. Di sini saya akan berbagi ilmu
sedikit ilmu tentang bagaimana cara kita menganalisis sebuah inovasi ya. Nah, pertama-tama kita mulai apa sih itu analisis inovasi? Jadi analisis inovasi itu adalah bagaimana cara kita mengukur sebuah inovasi itu udah layak atau belum gitu. Dan kita lihat apakah dia tuh mempunyai nilai tambah sebelum kita terapkan. Nah, begitulah analisis inovasi. Oke, selanjutnya kita ke langkah-langkah bagaimana cara kita tuh menganalisis sebuah inovasi ya. Nah, langkah pertama yaitu adalah kita identifikasi masalah atau kebutuhan pasar. Nah, jadi di sini kita cari tahu dulu nih masalah apa yang sedang dihadapi oleh pelanggan gitu, atau kebutuhan pelanggan. Pelanggan tuh butuh apa gitu. Oke, selanjutnya jika sudah kita mengetahui, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita kumpulkan ide atau inovasi. Jadi setelah kita mengetahui masalah atau kebutuhan pelanggan, maka kita kumpulkanlah berbagai macam ide atau inovasi ya sebelum kita terapkan ya. Lalu lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menganalisis kelayakan. Nah, di sini maksudnya layak itu untuk sebuah perusahaan. Jadi inovasi tersebut itu dari segi keuangan, teknologi, SDM, dan risiko itu tuh apakah layak untuk kita terapkan dalam perusahaan kita? Apakah dari segi keuangan perusahaan tuh, apakah dari segi inovasi, dari segi keuangan perusahaan, apakah inovasi ini tuh layak gitu untuk perusahaan seperti itu. Nah, lanjut ke langkah keempat, yaitu kita uji prototipe atau pengkonsep awal. Nah, setelah kita identifikasi kelayakan, nah kita bisa tahu nih kelayak inovasi tersebut tuh bisakah lanjut ke tahap prototype atau uji coba gitu ya, uji coba. Setelah kita uji konsep apa atau prototype, pasti keluarlah ya hasilnya dari uji coba tersebut. Maka langkah terakhir kelima yaitu kita evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, dari hasil tersebut kita lihat nih, oh ini inovasi tersebut ini layak untuk perusahaan. Terus bisa kita ambil keputusan final untuk kita terapkan gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa metode untuk menganalisis inovasi ya, untuk mempermudahkan teman-teman dalam menganalisis sebuah inovasi. Jadi ada 3 metode di sini yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama ada metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, di sini kita analisis nih sebuah inovasi itu kelebihannya atau kekuatannya tuh apa. Lalu kita analisis kelemahannya atau kekurangannya, dan juga peluang. Ini peluang inovasi ini tuh besar atau enggak gitu, berapa persen gitu ya untuk perusahaan dan untuk mengatasi mengatasi masalah yang dibutuhkan pelanggan. Nah, lalu yang terakhir ancaman. Nah, pasti ada resiko ya setiap inovasi ke perusahaan. Nah, kita analisis ancaman inovasi ke perusahaan ini apa gitu. Gimana caranya agar kita bisa memilih sebuah inovasi yang resiko atau ancamannya tuh kecil ya. Lalu lanjut ke Blue Ocean Strategy. Nah, Blue Ocean Strategy ini adalah metode menganalisis inovasi dengan cara kita tuh mencari pasar baru yang minim pesaing. Jadi daripada kita bersaing dengan yang sudah kuat-kuat ya, produk-produk kuat, nah, lebih baik kita mencari pasar yang masih sedikit. Nah, dari situ kita menaikkan derajat atau nama kita melalui inovasinya. Nah, setelah sudah besar, barulah kita bisa bersaing dengan yang pasar-pasar sudah kuat. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ke yang 3. Metode ketiga itu Design Thinking. Itu kita fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, di sini metode ini kita hanya perlu fokuskan satu titik, yaitu dengan kebutuhan pelanggan. Apa sih yang dibutuhkan pelanggan itu? Apa sih yang dipermasalahin oleh banyak pelanggan?
kita cari, kita hanya fokuskan ke satu titik tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui metode dalam menganalisis inovasi, barulah kita ingin mengetahui indikator bahwa inovasi tersebut itu berhasil ya atau layak. Nah, yang pertama itu layak secara finansial. Maksudnya di sini yaitu inovasi tersebut itu sebanding atau bisa membuat keuntungan yang lebih daripada budget atau modal yang kita keluarkan untuk inovasi tersebut bagi perusahaan ya. Jadi jika inovasi tersebut bisa mendatangkan keuntungan yang lebih daripada modal yang awal kita buat untuk inovasi tersebut, maka inovasi tersebut itu layak. Lalu sesuai kebutuhan pasar. Jadi bukan hanya unik aja ya, maksudnya kita kan memang cari yang anti mainstream nih, tapi juga menyelesaikan kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Ya. Lalu selanjutnya indikatornya itu dapat mengatasi masalah pelanggan. Nah, di sini maksudnya inovasi tersebut tuh benar-benar menyelesaikan masalah pelanggan gitu. Nggak ada lagi yang namanya pelanggan ini masih mengeluh, wah ini tuh suatu produk ini kok masih ada kurangnya. Nah, jika ada seperti itu, maka kita bisa jadikan feedback ya untuk mengasah lagi inovasi yang harus kita terapkan. Lalu kita lanjut ke memiliki potensi jangka panjang. Nah, di sini maksudnya itu inovasi tersebut tuh tahan lama ya. Maksudnya kita terapkan produk kita, dia tuh bisa bertahan gitu. Maksudnya gak hanya tren sesaat, tapi untuk jangka panjang inovasi ini bisa kita pakai terus ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsakina dari Bisnis Digital Reguler A, anggota kelompok 1 yang kebagian presentasi urutan ketiga. Di kelompok 1, materi tentang analisis, inovasi, dan pengembangan produk. Di sini saya akan membahas bagian ketiga yaitu pengembangan produk baru. Sebelum kita tahu pengertian pengembangan produk baru, pernah nggak sih kita kepikiran kayak ada suatu produk nih yang udah ada di pasaran, terus tiba-tiba viral, terus banyak orang yang pakai, dan kita kepikiran kayak bisa nggak sih kita bikin produk kayak gitu juga? Kok bisa ya orang nyiptain produk kayak gitu dan banyak yang pakai gitu kan? Nah, saya akan membahas gimana suatu produk itu bisa ada dan bisa dirasakan oleh konsumen prosesnya dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya saya akan mulai masuk ke pengertian pengembangan produk baru. Pengertian pengembangan produk baru atau product development itu adalah suatu proses merancang, membuat, menguji, dan meluncurkan produk baru ke pasaran yang ada. Tujuannya buat apa? Buat menuhin kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan menjaga daya saing perusahaan tersebut. Pengembangan produk itu sebenarnya nggak harus kita launching produk baru aja. Bisa juga dari produk yang udah ada kita kembangin atau kita bikin inovasi baru. Misalnya kayak minuman, kita tinggal tambah varian rasanya yang lagi happening sekarang, atau dari packagingnya, dari kemasannya, kita dibikin premium, kita dibikin unik gitu kan. Terus dari fitur-fitur, misalnya dari kalau misalnya barangnya itu HP, dari fiturnya diadain 0,5 kameranya, atau tampilan kamera di belakangnya kita bikin unik juga gitu kan, bisa kayak gitu. Terus setelah kita tahu pengertian pengembangan produk baru itu apa, kenapa penting pengembangan produk baru pada perusahaan itu, sebenarnya ada 3 alasan yang saya bakal sebutin. Pertama, konsumen itu cepat bosan. Kenapa konsumen cepat bosan? Karena seiring berkembangnya waktu, jadi kita tuh gak mau ketinggalan zaman gitu kan sama barang-barang yang sekarang ada gitu. Terus yang kedua tuh persaingan ketat. Jadi perusahaan tuh gak mau kalah
saing sama perusahaan lainnya gitu, kompetitor lainnya. Kalau misalnya kita nggak ngikutin zaman dan kita kalah saing, nanti perusahaan bisa bangkrut, contoh kecil kayak gitu. Terus yang terakhir tuh tren yang semakin berubah-ubah di setiap tahun gitu. Perusahaan tuh harus adaptif terhadap perubahan yang ada gitu. Gak boleh yakin nih ini produk bisa 5 tahun awet tanpa ada inovasi baru. Itu nggak mungkin banget kan. Terakhir itu yaitu intinya tahapan pengembangan produk baru atau new product development. Jadi ada 7 tahapan utama dalam proses pengembangan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Saya akan bahas semuanya dengan contoh biar lebih jelas ya. Tahapan yang pertama yaitu pencarian ide atau ide generation. Nah, di tahapan ini ini tahapan yang paling awal kan ya. Jadi, di mana si perusahaan tuh ngumpulin banyak banget ide, sebanyak-banyaknya ide. Mau yang masuk akal, mau yang enggak, yang aneh, yang unik, kreatif, semuanya dikumpulin dulu dengan sumber dari pertama konsumen. Kalau misalnya sumbernya dari konsumen bisa dilihat dari lewat survei, komentar, review, atau keluhan. Kayak komentar-komentar negatif tuh bisa jadi evaluasi si produk gitu, evaluasi untuk perusahaan ke depannya gitu. Ini kurang nih, jadi bisa diperbaiki gitu. Terus yang kedua tuh dari kompetitor. Misalnya si kompetitor tuh ngeluncurin produk apa gitu kan, terus viral nih. Nah, sebagai perusahaan yang gak mau kalah saing, kita bisa bikin produk kayak gitu, tapi dengan inovasi yang berbeda, yang mungkin lebih 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 wah gitu kan. Yang ketiga yaitu karyawan. Kalau misalnya karyawan itu dari brainstorming internalnya. Terus keempat tuh ada tren dari media sosial yang viral tuh lagi apa. Kita bisa ngikutin dari medsos gitu kan. Yang terakhir tuh teknologi baru. Terus selanjutnya tahapan yang kedua yaitu seleksi ide atau ide screening. Karena di tahapan pertama ide yang terkumpul tuh banyak banget, bisa ratusan. Jadi kita nggak semuanya ngambil kan, pastinya kita harus meng-screening, memilih layak yang mana yang bisa kita kelompokkan gitu, yang bisa kita wujudkan ide-idenya gitu, yang realistis, yang sesuai sama pasar, dan bisa menghasilkan keuntungan. Terus yang ketiga itu ada tahapan produk konsep development. Di tahap ini, ide yang dipilih tuh mulai dijelaskan lebih detail. Kayak benih-benih yang bakal tumbuh gitu kan. Jadi konsep yang utuh yang bisa dirumuskan pertama tuh target pasarnya, keunikan produknya, terus manfaat utamanya, desain, fitur, ukuran, warna, positioning di pasarnya. Terus tahap keempat tuh ada analisis bisnis dan kelayakan. Walaupun idenya menarik, perusahaan tuh tetap harus ngitung apakah produk ini menguntungkan, apakah produk ini layak diperjualbelikan, apakah produk ini bagus gitu. Jangan sampai produknya keren tapi nggak sesuai dari modalnya gitu, nggak sesuai lah pokoknya yang bisa bikin si perusahaannya tuh malah bangkrut gitu. Karena yang dihitung kan pertama tuh ada biaya produksi, harga jual, margin keuntungan, proyeksi penjualan, break even point, terus risiko yang bakal mungkin terjadi gitu. Terus tahapan yang kelima yaitu prototyping dan pengujian. Tahapan yang lumayan seru karena perusahaan mulai bikin versi dan contoh produk-produk yang mau di launchingin kan. Kayak testing. Misalnya ada event apa gitu, kita mau ngeluncurin produk kan, bisa tuh kita punya stand dan minta orang-orang buat nilai gitu, apakah ini layak atau enggak, coba tolong koreksi, komentarin gitu kan. Terus tahapan yang keenam itu ada produksi dan komersialisasi. Dimulai dari menentukan lokasi produksinya, terus menyiapkan bahan baku, terus distribusi ke toko atau outlet. Yang keempat menentukan strategi launching, dan yang terakhir campaign, marketing dan promosi. Contohnya kayak launching minuman baru di semua outlet
pakai promo buy one get one, biar yang penting orang-orang tahu tuh si perusahaan tuh punya produk baru, yang penting tahu dulu. Jadi harus berani ngambil kayak bundling atau kayak yang tadi promo buy one get one. Tahapan yang terakhir tuh ada evaluasi pasca peluncuran. Di tahapan terakhir ini, setelah kita tahu produknya beredar di pasaran, kita nggak boleh kayak, ya udah weh yang penting mah eh udah selesai gitu kan produknya, udah banyak yang beli, udah viral. Kita juga harus tahu tuh, harus sambil memonitoring gitu. Apakah produknya sukses atau butuh butuh perbaikan yang harus dievaluasi, kayak penjualannya naik, turun, atau stabil, terus komplain pelanggannya banyak apa enggak, terus si konsumennya merasa puas, ngerasa kayak malah beli lagi gitu kan karena dia puas. Terus kualitas produknya bagus gitu, terus yang teratur biaya operasionalnya kayak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan produk baru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari. Saya dari bisnis digital reguler A. Saya dari kelompok 1 yang menjelaskan di poin 4, yaitu bagian strategi inovasi beserta contoh kasusnya ya. Jadi pertama-tama itu apa sih inovasi itu? Yang saya akan jelasin itu di berbagai pendekatan atau berbagai pendekatan yang digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan produk ataupun meningkatkan nilai bisnis dan juga memenangkan persaingan di pasar. Jadi pertama itu ada inovasi berkelanjutan atau incremental. Jadi inovasi berkelanjutan atau incremental itu dilakukan secara bertahap, sesuai dengan namanya yang berkelanjutan. Jadi dilakukan secara bertahap. Jadi perusahaan itu tidak membuat produk baru, tapi meningkatkan atau memperbaiki perbaikan kecil yang secara konsisten gitu. Jadi contohnya kayak memperbaiki fitur-fitur aplikasi yang bisa meningkatkan kualitas layanan ataupun menambah opsi baru pada produk, ataupun juga memperbarui desain tanpa mengubah inti produk. Jadi ini tuh bertujuan supaya produknya itu tetap relevan atau mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan inovasi ini ataupun strategi ini karena ini tuh lebih aman dan juga resiko kegagalannya itu lebih rendah. Kemudian yang kedua itu ada inovasi radikal. Kebalikannya dari inovasi incremental, inovasi radikal itu menciptakan sesuatu dari nol ataupun yang belum benar-benar ada sebelumnya. Jadi inovasi ini tuh biasanya itu bisa mengubah pola dasar atau mengubah perilaku masyarakat, bahkan mengganti teknologi yang lama. Contoh kecilnya itu kayak ojek di dulu kan ada ojek yang harusnya itu cuman mangkal di depan gang di suatu daerah gitu. Cuman kalau sekarang kan sudah bisa melalui aplikasi tersebut kayak Gojek, Grab ataupun semacamnya. Jadi inovasi radikal itu bisa dibilang membawa dampak yang besar dan juga resikonya juga lumayan tinggi. Kenapa begitu? Karena perilaku masyarakat yang berubah, jadi serba digital ataupun pekerjaan informal ya, kayak driver dapetin akses pendapatan yang baru. Kemudian juga industri transportasi tradisional juga ikut terdorong gitu untuk beradaptasi. Kemudian setelah inovasi radikal ada juga inovasi co-creation. Co-creation itu inovasi yang melibatkan pelanggan secara langsung. Jadi di sini tuh pelanggan tuh gak kayak pengguna gitu, tapi juga
mengikuti, memberi masukan, menciptakan produk. Itu bisa berupa review ataupun survei, beta test, atau fitur yang dirancang bersama komunitas-komunitasnya. Jadi co-creation itu lumayan penting juga karena pelanggan tahu apa yang mereka butuhkan gitu, ataupun perusahaan yang bisa membuat produknya itu lebih pasaran ya, kayak misal ada sepatu Nike deh, itu tuh ada suatu pelanggan yang menciptakan suatu desain untuk sepatu tersebut, dan misalkan dikasih lah tuh ke Nike-nya, bisa bro. Jadi untuk ide lah, untuk si Nike-nya itu bisa dapatkan ide yang baru. Kemudian ada open innovation. Open innovation itu adalah inovasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar. Jadi kayak universitas ataupun startup atau lembaga penelitian ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Jadi perusahaan tuh menyadari bahwa tidak semua ide itu ide terbaik itu datang dari internal ya, ataupun dari dalam gitu. Jadi dengan membuka kolaborasi jadi mereka bisa mendapatkan teknologi baru ataupun ide-ide baru ya, yang bisa mempercepat proses inovasi ataupun mengurangi biaya riset ya. Contoh modernnya kayak banyak perusahaan teknologi bekerja sama itu dengan kampus ataupun startup AI yang untuk meningkatkan sistem kinerja mereka. Kemudian yang kelima itu ada time-based innovation. Time-based innovation itu strategi yang meningkatkan kecepatan yang bagaimana perusahaan itu dapat mengeluarkan inovasi lebih cepat dan juga lebih cepat daripada pesaingnya ya. Kayak di pasar itu kan kompetitif tuh, jadi kecepatannya itu menentukan. Jadi perusahaan yang lebih dulu merilis fitur baru biasanya itu akan lebih unggul ya daripada yang lain di mata konsumen. Jadi karena dia itu lebih cepat. Jadi strategi ini tuh menuntut perusahaan ataupun ya market gitu untuk lebih responsif atau mampu membaca perubahan pasar. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ardiansa. Saya mahasiswa Bisnis Digital UIK. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen operasional. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan kegagalan inovasi, serta tips agar inovasi dan produk dapat sukses di pasaran. Inovasi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Faktor keberhasilan inovasi tidak terjadi secara kebetulan. Faktor utamanya yang paling penting adalah inovasi harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk yang diciptakan harus mampu menyelesaikan masalah satu, memenuhi keinginan pasar. Selain itu, dukungan teknologi juga sangat berperan. Teknologi yang tepat akan membantu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk. Faktor berikutnya adalah keberadaan tim yang kreatif dan kompeten. Tim yang memiliki kemampuan dan ide segar akan mendorong terciptanya inovasi yang keberlanjutan. Tidak kalah penting, manajemen risiko yang baik diperlukan agar perusahaan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan kegagalan. Terakhir, dukungan dari manajemen dan ketersediaan modal menjadi penentu apakah inovasi dapat dikembangkan dipasarkan dengan optimal. Penyebab kegagalan inovasi di sisi lain, baik inovasi yang gagal di pasaran. Salah satu penyebab utamanya adalah produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, harga yang tidak kompetitif juga membuat konsumen enggan membeli. Promosi yang kurang efektif juga menyebabkan produk tidak dikenal luas oleh masyarakat.
Faktor lainnya adalah teknologi yang belum siap sehingga produk tidak dapat berfungsi secara maksimal. Kegagalan juga sering disebabkan oleh analisis pasar yang tidak akurat sehingga perusahaan salah dalam membaca peluang dan kebutuhan konsumen. Tips agar inovasi dan produk sukses. Agar inovasi berhasil, perusahaan harus selalu melakukan riset pasar sebelum ciptakan produk. Mendengarkan feedback pelanggan juga sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan uji coba produk sebelum diproduksi secara massal untuk mengurangi risiko kegagalan. Yang tidak kalah penting, perusahaan harus berani melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, inovasi merupakan kunci keberlangsungan bisnis. Namun, inovasi juga tidak hanya sekadar menciptakan ide baru, melainkan harus melalui analisis yang matang dan prosesnya juga dan pengembangannya yang bertahap hingga siap dikomersialkan. Keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh riset pasar, teknologi, manajemen, dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, mungkin cukup segitu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.